Selamat kembali ke pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi sebab diorang dah draw dengan dua perlawanan dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Kisah heroik Timnas Indonesia U17 terus berlanjut di Piala Asia U17 2025. Tak hanya menyapu bersih fase grup dengan catatan sempurna tanpa kebobolan dan tanpa kekalahan, Garuda Muda kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melangkah ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U11 2025 di Qatar. Sebuah pencapaian monumental yang membuat dunia sepak bola Asia Tenggara mengalihkan pandangannya ke anak asuh Nova Arianto. Kemenangan 2-0 atas Afghanistan U11 di laga terakhir fase grup menjadi puncak performa luar biasa Indonesia. 2 gol telat dari Alberto menit ke-95 dan Zahabi Goli menit 96 menegaskan dominasi Garuda Muda sebagai pemuncak grup C dengan torehan 9 poin sempurna, mencetak 5 gol dan belum kebobolan satu pun. Sementara itu, harapan Vietnam untuk menemani Indonesia kandas secara menyakitkan. Meski unggul lebih dulu melawan Arab Saudi, Vietnam harus puas dengan skor imbang 1-1 setelah gol balasan di menit-menit akhir pertandingan. Hasil tersebut mentersingkirnya Golden Star Warriors muda dari kompetisi dan memupus asa ke Piala Dunia U11. Di tengah euforia Indonesia dan kekecewaan ASEAN lainnya, legenda Malaysia, Safi Salih, memberikan reaksi yang sangat berkelas. Safi Salih, kami akui Indonesia sudah selevel Jepang. Dalam wawancara dengan media Malaysia, Safi Salih menyampaikan pujian tulus kepada Timnas Indonesia U11. Ia menyebut performa Garuda Muda sebagai cermin dari pembangunan sepak bola usia dini yang benar dan konsisten. Lebih dari itu, Safi tak ragu menyebut bahwa Indonesia kini sejajar dengan tim elit Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Apa yang dilakukan Indonesia U11 saat ini adalah buah dari kerja keras bertahun-tahun. Mereka tidak hanya lolos ke perempat final, tapi juga melakukannya dengan cara yang meyakinkan. Tanpa kebobolan, tanpa kekalahan. Ini bukan kebetulan, ini hasil pembangunan usia dini yang berkelanjutan dan visioner, ucap Safi Salih. Saya harus akui dengan rendah hati, Indonesia saat ini sudah selevel dengan Jepang di level U11. Sementara kami Harimau Malaya masih berbenah. Level kami masih jauh di bawah mereka. Sindiran halus untuk Malaysia. Selain memuji Indonesia, Safi juga menyentil keras Federasi Sepak Bola Malaysia yang dinilainya terlalu fokus pada peringkat FIFA ketimbang hasil nyata di turnamen resmi. Menurutnya, Indonesia menunjukkan bahwa prestasi jauh lebih penting dari sekadar peringkat. Buk berbicara soal peringkat FIFA, sementara Indonesia sibuk membangun fondasi prestasi dari usia muda. Lihat hasilnya sekarang, mereka main di Piala Dunia U17, kita bahkan belum bisa lolos ke perempat final Asia. Semoga ini jadi tamparan keras untuk kami di Malaysia. Indonesia sudah menunjukkan jalan, tinggal apakah kita mau ikut membenahi atau tidak. Muda berdiri sendiri. Laga antara Vietnam dan Arab Saudi menjadi drama pahit bagi publik Vietnam. Tim asuhan pelatih Nguyen Minh Quang tampil bagus di babak pertama dan mencetak gol pembuka lewat tendangan bebas spektakuler. Namun, pertahanan mereka runtuh di menit akhir setelah penyerang Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan tajam dari bola mati. Hasil 1-1 membuat Vietnam hanya mengumpulkan 2 poin, gagal lolos dari grup. Kegagalan ini menjadi ironi tersendiri, karena Vietnam sempat dijagokan sebagai kekuatan baru Asia Tenggara di kelompok umur. Dengan tersingkirnya Vietnam dan tidak lolosnya Malaysia serta Thailand sejak awal, Indonesia kini berdiri sendiri sebagai wakil ASEAN di 8 besar. Satu kebanggaan besar yang menegaskan posisi Indonesia sebagai raja baru Asia Tenggara di level usia muda. Catatan sempurna Timnas U17 Indonesia. Dominasi Indonesia di grup C benar-benar luar biasa. Mengalahkan Korea Selatan, menaklukkan Yaman, dan akhirnya menghajar Afghanistan dengan 2 gol di injury time. Ini bukan hanya kemenangan, tapi bentuk dominasi yang sah dan diperhitungkan. Alberto dan Zahabi Goli, 2 pemain yang menjadi pemain di laga terakhir, kini ikut masuk dalam radar pemantauan beberapa klub Eropa. Sementara kiper utama Indonesia Alvaro mencatatkan clean sheet di semua laga grup. Nova Arianto, kami siap hadapi siapapun. Pelatih Nova Arianto tetap rendah hati menyikapi hasil luar biasa ini. Ia menyebut bahwa perjuangan belum selesai dan perempat final adalah medan yang lebih berat. Alhamdulillah kami bersyukur atas pencapaian ini, tapi ini baru langkah awal.
Tim harus tetap fokus. Siapapun di perempat final, kami siap. Anak-anak sudah punya mentalitas juara, ujar Nova. Ia juga menyampaikan terima kasih khusus kepada para pendukung Indonesia yang telah memadati stadion di Jeddah dan memberikan energi luar biasa bagi para pemain muda. Ada di tangan Garuda Muda. Kini seluruh mata Asia Tenggara tertuju kepada Indonesia. Harapan dan doa dari berbagai penjuru asing mulai bermunculan di media sosial. Meski sebelumnya penuh rivalitas, tak sedikit fans dari Malaysia, Thailand, Laos, hingga Filipina yang akhirnya mengakui kehebatan Indonesia dan berharap Garuda Muda bisa berbicara lebih jauh di Asia, bahkan di dunia. Indonesia tak hanya jadi satu-satunya wakil ASEAN di perempat final Piala Asia U17 2025, tapi juga jadi satu-satunya negara dari kawasan ini yang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Penutup era baru sepak bola ASEAN dipimpin Indonesia. Saifi Sali adalah cerminan bahwa sepak bola bukan hanya soal rivalitas panas, tapi juga penghormatan terhadap kerja keras. Indonesia kini memimpin era baru ASEAN di level usia muda. Sebuah tanggung jawab yang besar, tapi juga menjadi bukti bahwa mimpi bisa dicapai bila direncanakan dan dibangun dengan kesungguhan. Garuda Muda tak hanya menari di lapangan, mereka menginspirasi, dan mereka belum selesai. Langkah berikutnya, perempat final Asia dan kemudian panggung dunia di Qatar. Setelah tersingkirnya Vietnam, komentar para pendukung Vietnam membanjiri media sosial. Banyak di antara mereka yang menyatakan rasa malu, menyesal, dan mengakui keunggulan Indonesia. Kami terlalu angkuh, selalu merasa sebagai raja ASEAN, tapi nyatanya Indonesia jauh lebih baik. Mereka tim yang matang tak hanya teknis tapi mental juga, tulis akun Pham Thanh Nguyen di platform X. Kami salah menilai Indonesia tidak hanya unggul strategi, tapi juga fisik dan semangat juangnya. Kami malu, benar-benar malu, ujar fans lainnya. Indonesia mungkin pendek posturnya, tapi hati dan mental mereka raksasa, tulis akun Facebook Fans Club Vietnam di kolom komentar media lokal. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari fans Malaysia, negeri jiran yang selama ini terkenal memiliki rivalitas tinggi dengan Indonesia, akhirnya mengakui keunggulan Garuda Muda. Bahkan ada permintaan maaf terbuka dari para pendukung Harimau Malaya yang sebelumnya sempat meremehkan Indonesia. Kami mohon maaf kepada Indonesia. Dulu kami selalu mengejek postur kalian yang pendek. Kami pikir pemain Vietnam lebih unggul karena lebih tinggi. Tapi ternyata kalian jauh lebih kuat, lebih pintar, dan lebih tangguh dari Vietnam, tulis akun Ultras MI di media sosial. Kami kapan bisa seperti kalian? Rasanya kami makin jauh tertinggal. Mental, teknik, visi permainan kalian lebih matang. Dulu kami tertawa saat-saat kalian kalah di SEA Games. Sekarang kami malu sendiri. Tulis komentar dari fanpage Malaysia Football Fanatics. Harimau Malaya harus belajar dari Garuda Muda. Mereka tak sibuk bicara soal FIFA ranking, tapi mereka buktikan di lapangan. Tulis akun fans Malaysia lainnya yang disambut like dan setuju dari ribuan netizen. Tak bisa dipungkiri, selama ini Indonesia sering diremehkan dalam urusan sepak bola, terutama oleh fans-fans ASEAN yang kerap mengunggulkan Vietnam dan Malaysia dalam kategori lebih disiplin, lebih kuat, lebih tinggi secara fisik. Tapi turnamen ini membalikkan semua narasi itu. Timnas Indonesia U17 bukan hanya bermain efektif, tapi juga memamerkan sepak bola modern. Pressing tinggi, build-up rapi, dan transisi cepat. Dengan kombinasi pemain-pemain lokal dan diaspora yang solid, Nova Arianto berhasil mengubah pandangan dunia terhadap potensi sepak bola Indonesia. Pujian dari ASEAN, Indonesia layak jadi panutan. Tak hanya fans, beberapa analis dan media asing ASEAN pun mulai mengangkat Indonesia sebagai model pembangunan sepak bola usia muda. Media Vietnam menyebut Indonesia sebagai raja ASEAN yang baru. Sementara portal berita Malaysia menuliskan tajuk besar, Indonesia meninggalkan kami, kini kami harus belajar. Kami tak gentar jadi harapan ASEAN. Pelatih Nova Arianto pun menyambut hangat apresiasi dari kawasan. Ia menegaskan bahwa timnya akan tetap fokus karena tujuan utama belum tercapai. Kami bersyukur bisa mewakili ASEAN, tapi kami tak boleh cepat puas. Masih ada perempat final dan kami ingin terus melangkah sejauh mungkin. Jika kami bisa membuat ASEAN bangga, itu jadi bonus untuk perjuangan kami, ujar Nova kepada media resmi AFC. Penutup, Garuda Muda kini harapan ASEAN.
Ketika Vietnam tumbang dan Malaysia serta Thailand bahkan gagal menembus babak grup, Indonesia muncul sebagai satu-satunya bintang terang ASEAN di langit Asia. Mereka tak hanya membungkam keraguan, tapi mengubah hinaan jadi penghormatan. Kini Garuda Muda memanggul harapan kawasan. Dan para supporter yang dulu mencibir, kini tak malu mengakui Indonesia sudah berbeda. Mereka bukan tim biasa. Mereka adalah calon raja baru sepak bola Asia.